Pemirsa, ditangkapnya Bupati Pati Sudewo telah berkembang. Nah ini kita dengarkan itu. Kami akan terus dalami ya, termasuk juga kebutuhan untuk memanggil siapa saja saksi yang keterangannya disebutkan berkaitan dengan perkara ini. Tentu nanti kita akan fokus ya berkaitan dengan aliran uang. Untuk mendalaminya adalah dugaan aliran uang yang berkaitan dengan tindak pemerasan pada pengisian jabatan ini. Jadi di Pati, ketika ada perangkat desa yang mau diangkat, ini sudah ada kasakusuk dari tim 8. Infonya ada terkumpullah uang 2, sekian miliar, 2,6 miliar tepatnya. Uang itu tidak transfer tapi langsung cash dimasukkan dalam karung ya. Ada tim yang mengkoordinir, kemudian atas perintah pimpinan tentunya ada perintah, kan nggak mungkin tanpa perintah. Nah, bupati ini telah memenjarakan seorang botok aktivis dengan alasan mengganggu ketertiban umum atau memacetkan jalan, menutup jalan. Nah, Kapolresnya yang tersangkakan, kemudian proses persidangan berjalan. Dalam proses persidangan tiba-tiba ada OTT, operasi tangkap tangan KPK terhadap sang bupati. Akhirnya dalam pengembangan sang bupati terbukti, ya nggak tahu apakah terbukti atau tidak terbukti, yang jelas sekarang sudah menjadi tersangka. Dan wakil gubernur kemarin telah menyerahkan SK PLT ya, pengangkatan wakil bupati menjadi bupati, pelaksana tugas bupati. Heran memang ya, heran. Saya pernah ngomong, kalau aktivis ditangkap gara-gara menyuarakan sebuah kebenaran, 2 orang aktivis itu botok dan temannya, apa pasal yang disangkakan? Mengganggu ketertiban umum, menutup jalan. Loh, kalau menutup jalan kemudian disangsikan, dipasalkan, dipaksakan, koordinatornya menjadi tersangka, ya Allah, ini berarti keadilannya terkebiri. Ini pasal karet atau pasal yang dipaksakan agar memenuhi hasrat politik oleh penguasa yang bekerja sama dengan pihak APH. Saya tidak menyebut Pak Polisi bekerja sama, enggak, tapi memang fakta bahwa botok CS telah menjadi tersangka, bahkan menjadi terdakwa di proses persidangan. Kasihan. Waktu itu saya miris ya, kok begini jadinya, menyuarakan kebenaran di negeri sendiri terasa sangat susah. Menyampaikan kebenaran di dalam era merdeka, ini sudah merdeka, tapi nyatanya botok akhirnya dibebaskan juga oleh majelis hakim, dan si yang membuat rekayasa ditangkap, dilalah. Bahasa Jawa itu bukan ujuk-ujuk sebenarnya, tapi memang menjadi tersangka atas OTT KPK. Nah, ini membuat lega seluruh masyarakat Pati dan pendukung botok euforia seperti memenangkan pertarungan antara sebuah kebenaran dan kezaliman, antara sebuah kebenaran dan kebatilan, antara semua mendukung kebenaran dengan penguasa zalim. Dan saya yakin rekayasa manusia pada suatu ketika pasti akan dipatahkan oleh rekayasa yang maha kuasa, yang maha pengatur. Artinya ada tekanan terhadap perangkat desa yang akan nantinya dilantik untuk mengisi kekosongan jabatan. Oleh siapa? Atas perintah sang bupati. Sehingga KPK dalam menjalankan tugasnya mudah-mudahan tidak salah menetapkan tersangka. Nah, botok dijadikan tersangka atas tuduhan bukan koruptor, bukan garong uang negara, tapi menyampaikan sebuah kebenaran. Ya, atas tuntutan warga, arogansi kekuasaan dilawan dengan kekuatan rakyat. Kekuatan rakyat bersatu bersama-sama di alun-alun terbuka, kemudian meneriakkan sebuah kebenaran dan menyampaikan kebenaran. Tapi yang terjadi justru botok menjadi tersangka.
seiringnya perjalanan waktu kok dilalah KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap bupati. Dan bupati sekarang menjadi tersangka, tinggal nunggu persidangan, terbukti atau tidak terbukti. Botok menjadi tersangka, kemudian disidangkan dan ternyata tidak terbukti. Atau desakan rakyat juga, akhirnya Majelis Hakim memutuskan untuk membebaskan Botok. Seolah waktunya bersamaan, sehingga masyarakat Pati ramai-ramai syukuran. Oke, pemirsa, kemarin saya ketemu salah seorang kepala daerah. Dalam obrolannya di coffee break di era-era sebuah di tengah-tengah sebuah peresmian tempat usaha kuliner, sang kepala daerah mengatakan pokoknya kita harus merdeka, sekda harus merdeka, sehingga tidak ada tekanan pressure dari manapun. Kalau sekda sudah merdeka, sehingga tidak ada tekanan dari pihak manapun kecuali atasannya. Nah, kalau kepala daerah, bupati atau wali kota merdeka sehingga tidak ada tekanan dari siapapun dan berani melawan. Salah satu contoh Pokir ya. Pokok-pokok pikiran yang awalnya 2 miliar kemudian tahun ini dipangkas menjadi 1 miliar. Kemudian perjalanan dinas tidak ada yang bisa menekan, tidak ada yang bisa memaksa, potong anggaran. Mengapa harus DL, dinas luar? Nah, ini yang harus dimiliki sebuah keberanian yang sangat luar biasa untuk berani menolak. Kalau masih mengikuti ajakan mereka, kaum oportunis, orang yang mengaku lembaga lain mempresur, tapi kepala daerah harus bisa menolak sehingga tidak ada keuangan negara yang dirugikan. Nah, kasus Pati itu karena tidak merdeka. Muncullah aktivis yang namanya hak, bahkan diberi mobil untuk memecahkan persoalan, mematahkan dengan politik belah bambu, satu diinjak, satu diangkat. Ya, mengapa disebut politik belah bambu? Kalau kita membelah bambu, otomatis yang di bawah diinjak, yang di atas diangkat. Kalau itu tidak mungkin bisa. Demikian pula kasusnya Egy Sujana. Sudah disindir Egy Sujana menjadi Egy Durjana oleh sebuah lagu band populer. Karena Egy dianggap melakukan pengkhianatan, mendatangi rumah kediaman Bapak Presiden yang ke-7. Mendatangi minta maaf kok disebut pengkhianat, heran ya. Tapi Botok tidak pernah minta maaf kepada sang bupati. Berani melawan sampai tuntas, melawan sampai titik darah penghabisan. Kasus ijazah palsu masih yang tersangkanya Roy Sudo CS menjadi tersangka. Yang awalnya Egy Sujana menjadi tersangka. Kemudian setelah datang minta maaf, ada restorasi justice, kemudian ada SP3. Nah, yang belum di SP3 kan adalah 3 orang tersangka tadi. Kembali kita sebenarnya belum merdeka. Tapi pesan wali kota, apabila kepala daerah sudah bisa merdeka, maka tidak ada intervensi, tidak ada tekanan dari pihak manapun. Karena benar-benar sudah merdeka. Nah, apakah rakyat Indonesia sudah merdeka secara ekonomi? Sebentar lagi Kementerian KKP akan mengadakan 1.582 kapal. Nah, pengadaan ini apakah nelayan menjadi terbelenggu atau nelayan benar-benar merdeka seperti pesan kepala daerahku. Kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur harus merdeka. Kalau perlu presidennya, tidak ada tekanan dari pihak manapun. Kepala daerah, bupati atau wali kota harus merdeka. Kebebasannya demi kepentingan rakyat. Tidak ada tekanan, tidak ada intervensi dari pihak manapun, termasuk dari kelompok legislasi. Ya, legislasi selalu bergantung finansial kepada eksekutif. Kunjungan luar daerah, kunjungan luar kota, pasti butuh cuan. Ketika eksekutif tidak mengabulkan, batal. Anggarannya dipangkas habis. Mengapa harus keluar kota? Di dalam kota sendiri masih banyak gedung mewah.
di dalam kota sendiri masih bisa untuk membahas apa saja bahasan-bahasan yang terkait tentang kepentingan masyarakat. Ya, selamat untuk Hussein, salam merdeka, berani merdeka menyampaikan aspirasi untuk kepentingan rakyat, terutama rakyat Indonesia. Pertanyaannya, apakah rakyat Indonesia dan para aktivis sudah merdeka? Mari kita berharap Indonesia sejahtera rakyatnya, adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Salam merdeka sesungguhnya.